Good morning everyone. Morning blessing pagi ini sama-sama lagi kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita sudah melihat ada beberapa hal yang penting yang harus dimiliki ketika ujian, pencobaan, masalah datang. Yang pertama, sikap hidup yang dihasilkan dengan pola pikir yang benar. Yang kedua, kita harus memiliki iman. Kita masih pada bagian yang kedua, tentang iman. Mengapa iman menjadi penting ketika pencobaan datang? Roma 1 ayat 17 katakan, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jika kita orang benar, maka kita harus hidup oleh iman. Tidak ada cara lain untuk bisa bertahan kecuali kita memiliki iman. Sepak terjang kita, tindak tanduk kita harus didasari oleh iman. Ada 3 prinsip dasar mengapa kita harus hidup oleh iman. Yang pertama, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Semakin kuat imanmu di dalam Tuhan, maka semakin kuatlah hubunganmu dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh iman yang saudara dan saya miliki. Tetapi jika iman kita lemah, berkurang, maka hubungan kita semakin berkurang, semakin lemah. Iman harus semakin kuat. Iman yang semakin kuat akan membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Abraham seorang yang biasa, tetapi ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, maka tidak ada cara lain. Dia harus hidup oleh iman. Dia belum tahu arah dan tujuan harus kemana. Dia belum pernah pergi. Apa namanya tanah perjanjian tersebut, bagaimana bentuk tanah perjanjian tersebut, sehingga step by step dia melangkah dengan iman. Imanlah yang membuat saudara dan saya sangat bergantung dengan Tuhan. Ingat, tanpa iman kita tidak bisa berkenan pada Tuhan. Roma 14 ayat 23 bagian B. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apapun yang kita buat kalau tidak didasarkan oleh iman, Alkitab mencatat itu dosa. Saudara ingin pergi keluar bekerja, pastikan waktu saudara berjalan dengan iman. Sebab kalau saudara keluar tanpa iman, pada saat itu sudah berdosa. Maksudnya bagaimana? Apa hubungannya berjalan ke kantor dengan dosa? Kita tidak lagi berharap, tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kita tidak lagi menyerahkan bisnis kita kepada Tuhan. Kita akhirnya cenderung mengandalkan bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita dengan kekuatan kita sendiri. Dan seringkali kegagalan selalu mendekati kita. Prinsip yang ketiga, Matius 9 ayat 29, firman Tuhan berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa yang jadi kepada kita itu sangat bergantung oleh iman. Iman kita kecil, berkat kita kecil. Iman kita sedang, berkat kita sedang. Iman kita besar, percayalah berkat kemenangan yang akan saudara peroleh juga besar. Diperlukan iman untuk bisa menghadirkan mujizat yang besar. Seorang perempuan Kanaani datang kepada Yesus, memohon supaya Yesus mau mendoakan anaknya yang sakit, menderita. Dan apa jawab Yesus? Yesus menolak permintaan mereka. Bahkan ada sebuah kalimat yang gak enak didengar. Yesus berkata, tidak layak seekor anjing makan roti dari meja tuannya. Tapi ini tidak membuat imannya kecil. Dia bertindak dengan iman. Perempuan Kanaani ini berkata, benar Tuhan, tapi anjing makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Saudara mengerti maksudnya? Artinya walaupun tidak ada arti mungkin, walaupun hanya sebuah rema-rema yang jatuh, kalau itu dari Tuhan, sudah cukup bagi seekor anjing yang betul-betul meyakini, mempercayai
mujizat datang dari Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, belum pernah aku menjumpai iman sebesar ibu ini. Kenapa? Dia bertindak dengan iman. Maka firman Allah berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Kristen yang sejati tidak diukur dari berkat yang kita peroleh, tapi Kristen yang sejati diukur dari ketekunan kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Tuhan memberkati dengan limpah. Amin.